Baik. Eh, saya di forum ini sangat berterima kasih dan ada harapan di hati saya. Berbeda dengan forum-forum sebelumnya, ketika kita mendapat kritikan keras dari para kolegium kedokteran, yang pada intinya menyampaikan ke kita, kenapa tidak maju banding, kenapa tidak maju PK terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada Dokter Ratna. Tapi di forum hari ini saya lihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Artinya dokter-dokter, para profesor, ahli-ahli di forum ini sangat memahami betul bahwa rekomendasi dan putusan adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang saya selalu kampanyekan, pisau cukur dan pisau dapur itu dua hal yang berbeda, walau sama-sama ini sama-sama pisau. Begitu juga rekomendasi dan putusan dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama dikeluarkan oleh MDP KKI. Jadi izin dokter semuanya saya sampaikan, lebih kurangnya terhadap kasusnya Dokter Ratna ini, pasien ini sebenarnya dirawat di rumah sakit umum Pangkal Pinang di Bangka itu belum sampai 24 jam. Nah, anak ini kira-kira 1 mingguan itu mengalami sakit dan dirawat sebelumnya di klinik, dirawat lagi hari berikutnya di dokter praktik, kemudian dirawat kembali bolak-balik ke dokter di klinik. Sampai akhirnya di hari terakhir dibawalah berobat ke rumah sakit umum. Nah, anak ini diketahui setelah dilakukan EKG itu mengalami kelainan detak jantung, irama jantungnya nggak stabil. Jadi oleh dokter Ratna, dokter anak itu disarankan kepada dokter jaga untuk diteruskan atau dikonsultasikan ke dokter jantung karena yang berwenang terhadap permasalahan jantung adalah dokter jantung. Nah, ini berproses diteruskan pelayanan kesehatannya oleh dokter jantung yaitu dokter Bayu Kuncoro. Terus berproses, tetapi tepat di pukul 1.35. Jadi gini ya, bunyi instruksinya itu dokter jantung menyarankan kepada dokter jaga untuk lapor setiap 30 menit atau 1 jam tentang kondisi pasien. Dan jadi dokter jaga ini selalu intent melaporkan sesuai waktu yang disarankan oleh dokter Bayu Kuncoro, dokter jantung. Nah, pada saat 1.35 itu anak ini kira-kira parah, enggak sesak napas atau apa, kemudian dilakukan tindakan medis oleh, nah, kemudian dilakukan, nah diketahui anak ini mengalami epiblok total. Jadi saya kurang paham ya, kira-kira gagal jantung atau apa itu. Nah, di saat diketahui anak ini mengalami epiblok total, di saat itulah dokter jantung tidak lagi membangun komunikasi dengan dokter jaga. Artinya sedikit dugaan ketika anak ini diketahui penyakit parah, dokter jantungnya menghindar atau apalah bahasanya, tidak diurus lagi sang pasien. Sampailah besok pagi, nah, kemudian dilakukan bisu jantung, ya dan anak ini meninggal. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kita sayangkan, kenapa dokter jantung ini dia kan tahu bahwa anak ini adalah pasien anak yang mengalami penyakit jantung. Sebenarnya ini bukan kewenangan dokter Bayu Kuncoro. Seharusnya dia majukan rekomendasi ini ke rumah sakit provinsi. Di rumah sakit provinsi lah ada subspesialis dokter jantung anak. Nah, kenapa dia diam? Kenapa dia tidak lakukan rekomendasi ini, rujukan atau apalah?
teruskan konsultasinya ke dokter yang berwenang. Kenapa dia matikan komunikasi sampai akhirnya anaknya meninggal. Nah, kemudian wajar ya ketika keluarga pasien keberatan mempertanyakan permasalahan ini apa ke dokter, ke pihak rumah sakit umum. Ditunggu-tunggu tidak ada jawaban. Kalau saya nggak salah itu direkturnya meminta untuk yang menjawab informasi adalah pihak kejaksaan ya kalau saya nggak salah begitu. Kok begitu kan? Seharusnya kan keluarga ini membutuhkan surat keterangan kematian. Apa penyebab kematian anak ini? Ya karena dilunta-lunta tidak dilakukan, eh, diberikan jawaban yang memuaskan kepada keluarga, ya wajar akhirnya keluarga melakukan upaya hukum kan seperti itu. Nah, pada saat upaya hukum terjadi, kemudian bergulir naik ke MDP KKI. Nah, di sini yang kita mencurigai. Kenapa dari dokter klinik, dokter-dokter praktik, dan dokter rumah sakit umum, kalau saya nggak salah itu ada 8 orang yang terperiksa, yang diajukan, yang sudah diperiksa oleh kepolisian, dan juga yang dimintakan rekomendasinya kepada MDP KKI. Kenapa ini menjadi dokter Ratna? Jadi kan dia ini terpotong ya saya. Di awal itu ada dokter-dokter lain, di tengah ada dokter Ratna, dokter anak, di akhir ada dokter jantung. Tetapi ini yang diambil dipilih-pilih. Tidak dari atas, tidak dari akhir, tapi di tengah-tengah. Dokter Ratna lah yang dituduh bersalah. Itu kira-kira. Nah, apa permasalahan ini? Ini yang kita ingin cari. Ya, kita konsultasi dengan rumah sakit umum, kita menjalin pertemuan. Mereka closing statement, mereka nggak mau memberikan pendapat apapun terkait keinginan Bu Ratna untuk tahu apa salahnya. Kita ke MDP KKI, kita ke KKI, kita ajukan evaluasi ke menteri, kita ajukan surat permohonan ke kepolisian sama, semuanya saya tutup mulut. Apa ini tidak kita curiga? Setelah kita ketahui, rupa-rupanya ada informasi yang dikeluarkan yang tidak sampai kepada keluarga korban bahwa anakmu pasien meninggalnya karena jantung loh. Dan ada dokter yang menangani jantung. Nah ini tidak sampai. Jadi yang terasup oleh keluarga korban ya, ini anak saya dirawat oleh dokter anak, maka dokter anak yang begitu. Nah, ini yang saya nggak tahu ya apa ini sengaja diciptakan situasinya atau apa saya nggak tahu. Tetapi saya sedikit mencurigai bahwa ada konflik kepentingan di sini. Dokter, direktur rumah sakit umum terhadap dokter anak itu adalah anak buahnya, terhadap dokter anak ya. Terhadap dokter jantung itu adalah suaminya. Nah kira-kira ini sudah ada kematian pasien nih. Maka orang yang paling akan bertanggung jawab kemungkinan besar adalah dokter jantung secara hukum. Nah mungkin ya dokter direktur rumah sakit umum ya bingung untuk melindungi siapa. Melindungi anak buah ataukah melindungi suami. Kira-kira begitu ya jalan ceritanya. Artinya kita terus melakukan upaya dan tidak ada satupun orang tadi ya, tidak ada satupun orang dari kolegium kedokteran yang bersuara untuk melindungi dokter anak. Kita bingung kenapa ya semuanya kok satu suara ikut persepsi yang kiri. Kita bingung. Semua media dibikin bahwa dokter anak lah sebagai pelakunya. Kemasan hukum seolah-olah dokter anak lah pelakunya dan bla dan bla. Itu akhirnya kita gali, kita perjuangkan, tapi hari ini kita melakukan perlawanan itu bahwa dokter anak bukanlah pihak yang bersalah. Nah, tetapi perjuangan ini ya selalu dimentahkan terus. Ini kita bingung. Kalau tadi Pak Sundoyo memaparkan, ya itu normatif ya yang disampaikan beliau. Rekomendasi tidak, eh, ya sah. Rekomendasi itu sah. Memang itu diatur oleh undang-undang.
Rekomendasi nggak salah, diatur undang-undang memang ada. Itu bukan mengada-ngada. Yang jadi persoalan materinya yang mengada-ngada, prosedurnya yang tidak dilaksanakan dengan jujur. Itu. Jadi MDP ini lebih kurangnya kita melihat dialah majelis, ya bagaimana dia punya kewenangan untuk membuat putusan. Tetapi dia juga MDP ini punya kewenangan, dia juga penyidik. Karena disebutkan juga dalam undang-undang dia adalah pemeriksa. Jadi gimana super powernya dia, dialah polisinya, dialah jaksanya, dialah hakimnya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, oke, saya masuk ke terkait materi juga permohonan kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu dokter yang saya muliakan, bahwa kita melihat adalah adanya ketimpangan hak antara pemeriksa dengan yang diperiksa. Kolegium kedokteran atau itu adalah pihak terperiksa. MDP KKI adalah pihak pemeriksa. Sekarang kita lihat, MDP KKI itu memiliki 3 kewenangan dalam pidana ya. Jadi kewenangan MDP KKI ini itu memberikan putusan atau sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 306. Jadi kewenangan MDP itu ya, satu, membuat putusan, memberikan sanksi berdasarkan pasal 306. Kemudian kewenangan MDP yang kedua adalah pasal 308 ayat 1, yaitu memberikan rekomendasi. Ya. Kemudian kewenangan yang ketiga MDP KKI adalah pasal 308 ayat 9, yaitu kewenangan pasif, tidak berbuat, tidak berbuat ataupun tidak untuk berbuat. Jadi kewenangannya pasif. Ya. Jadi 3 kewenangan MDP KKI. Terhadap kewenangan putusan 306 itu bisa diajukan peninjauan kembali. Ada lembaganya, yaitu pasal 307. Sekarang kita masuk ke kewenangan lainnya, yaitu kewenangan membuat rekomendasi ataupun kewenangan pasif. Untuk kewenangan rekomendasi, tidak ada lembaga apapun untuk mengkoreksi apakah MDP telah menyalahi prosedur, yaitu konflik interest, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 306 huruf A, B, dan C. Tidak ada. Jadi lembaga yang bisa mengkoreksi MDP KKI hanyalah lembaga PK, itu pun terhadap putusan, sanksi. Tidak terhadap rekomendasi. Padahal kita sama-sama tahu rekomendasi yang dikeluarkan sama ampuhnya dengan putusan. Ya, kalau ditangkapkan ke pohon pisang bisa mati pohon pisang itu kira-kira gitu. Nah, kewenangan yang terakhir adalah kewenangan untuk tidak berbuat apapun. Kewenangan pasif itu terhadap tindak pidana, artinya yang di dalam ruang lingkup KUHP ya, seperti itu ya lebih kurang. Di sini kita melihat bahwa MDP KKI telah mungkin abuse of power lah kira-kira ya. Dia merekomendasikan Dr. Ratna melanggar standar profesi untuk diteruskan ke penyidikan. Ya. Sebenarnya dia ada 2 loh rekomendasi ini untuk dapat diteruskan atau tidak diteruskan. Tapi pilihan MDP KKI adalah untuk meneruskan Dr. Ratna ke penyidikan. Kita kan ingin tahu apa alasannya. Itu yang dikejar Dr. Ratna. Apa sih alasannya kok saya diteruskan? Ya. Sementara orang yang paling bertanggung jawab menurut Dr. Ratna adalah Dr. Bayu Kuncoro. Dia yang menangani pasien dan dia yang meninggalkan pasien di jam 1 dini hari, jam 1.15 ya, kira-kira gitu. Sampai anak itu meninggal. Kok yang dikejar saya, kata Dr. Ratna kan? Nah, yang lebih mirisnya lagi, menurut catatan dari Dr. Ratna, ini Dr. Bayu Kuncoro mendapatkan rekomendasi untuk disekolahkan ke luar negeri, ke Cina. Sementara Dr. Ratna nelangsa di sini. Direkomendasikan untuk
kejeruji besi, kira-kira gitu. Kenapa ya diskriminasinya seperti ini? Nah, terkait pasal 307 tadi, kenapa misalnya teman-teman menyampaikan, kok enggak kamu gugat 308 ya? Kan rekomendasi itu ada di 308. Kan saya sudah sampaikan, rekomendasi tidak ada yang salah. Memang rekomendasi diatur oleh undang-undang, itu normatif adanya di 308. Cuma yang kita permasalahkan adalah kenapa rekomendasi ini berlaku final. Kenapa tidak ada lembaga untuk mengkoreksi kebenaran sebab-sebab keluarnya rekomendasi? Itu. Maka di mana kita maju kan? Ya ke pasal 307. 307 itu bunyinya kira-kira gini. Eh, putusan dari majelis putusan dari majelis dapat dilakukan peninjauan kembali kepada menteri, kira-kira gitu. Ya. Nah, sementara MDPKK ini kan dia punya dua kekuatan, dua kekuatan positif ya, bukan pasif. Satu menjerumuskan orang dengan putusan, satu menjerumuskan orang dengan rekomendasi. Padahal yang paling ampuh itu rekomendasi loh. Seseorang bisa bisa dipidanakan. Kalau putusan itu seseorang hanya bisa disanksi, Ya. kan gitu. Tetapi terhadap jurus jurus silat yang mengeluarkan rekomendasi itu tidak dapat dianulir, tidak Ya. dapat dilakukan apapun. Dan tadi Pak Sundoyo menyampaikan, kira-kira bahasa yang dipermaklumkan ya itu kita kan yang rekomendasi ya, urusan secara benar atau apa kira-kira itu urusan penyidik atau apa. Karena kayak gini Pak Sundoyo, kita sudah berapa kali mengirim surat kepada Anda. Bahkan terakhir saya sudah mengirimkan somasi kepada NBPKKI terhadap para pemeriksa, yaitu FN, apalagi siapa lagi, lupa saya nama-namanya. Ya, di situ sangat jelas kita menyampaikan. Ya, Mohon maaf Pak ada, Angga, waktunya 2 menit lagi ya. Mohon maaf. oke, oke. Ya. Jadi gini ya, maksud kita kayak gini. Kita hanya ingin meluruskan bahwa kita maju di MK ini ingin pasal 28D-nya itu dipenuhi loh, ya. Jaminan keadilan, jaminan non diskriminasi, jaminan kesetaraan hukum. NDP dan Kolegium Kedokteran itu seharusnya sama haknya. Ini tidak. MDP KKI itu diperkuat oleh Undang-Undang 17 2023. Dia kebal hukum. Ya, dia dapat menerbitkan rekomendasi seorang untuk dilanjutkan ke pidana. Ya, itu kekuatan yang luar biasa. Tetapi kolegium kedokteran tidak diberikan kekuasaan apapun, kewenangan apapun. Mereka hanya diberikan kepasrahan. Itu satu. Kedua, bahwa Ibu Ratna telah dituduh melanggar standar profesi. Standar profesi hanya bisa dikeluarkan melalui sanksi etik, melalui sanksi putusan. Faktanya NDPKKI belum pernah membuat putusan Dokter Ratna melanggar standar profesi. Tetapi rekomendasinya berbunyi Dokter Ratna melanggar standar profesi. Itu satu. Kedua, standar profesi itu dibuat oleh kolegium masing-masing. Dokter anak adalah dokter anak. Maka yang membuatnya adalah kolegium dokter anak. Sampai hari ini kolegium dokter anak belum membuat standar profesi dokter anak. Dan menteri belum mensahkan, belum menetapkan standar profesi. Bahkan silakan dicek di websitenya MDPKKI. Kalau terakhir saya cek, itu ada hilang semua itu websitenya Ya. itu. Ya, udah banyak hilang-hilang. Jadi di Baik. situ jelas ya, standar Ya. profesi dokter A, dokter B, tapi itu standar Ya. profesi dokter anak belum ada. Dan yang kedua, kalau memang benar dokter Ratna telah melanggar standar profesi, harusnya kewajiban MDP KKI adalah mempublis kesalahan dokter Ratna. Seperti dokter-dokter yang lain saya lihat ada itu publikasinya di websitenya MDP Ya. KKI. Tetapi itu dokter Ratna tidak ada. Nah Ya. ini kan banci satu-satu susu, satu sisi yang menuduh, satu sisi dan nggak berani kan Ya. menyampaikan